ada membran lumen, terus ada stroma, terus foam. Nah, sebenarnya fungsi dari kornea ini kan dia pelindung sama si pelindungnya itu, proteksinya itu, karena dia punya banyak serabut saraf. Itu ada nervus trigeminus sama ada nervus ciliaris. Nah, tadi kan dia banyak mengandung serabut saraf, tapi kornea itu dia nggak ada pembuluh darah, jadi dia itu avaskuler. Nah, jadi dia itu mendapat suplainya itu dari arteri ciliaris. Terus sumber nutrisi dari kornea itu dia dari lingkungan luar melalui lapisan air mata sama dari humor aqueous. Jadi penyakit yang pertama yang bakal dibahas itu adalah luka bakar kimia dan termal. Itu kompetensinya 3B. Nah, ini tuh ada klasifikasi dari Hughes ya. Dia itu klasifikasikan itu ada ringan, sedang, sama berat. Dilihat dari gambaran klinisnya. Kalau misalkan ada erosi epitel, terus korneanya itu berkabut, jadi kayak kornea berkabut itu kayak ada putih-putihnya gitu, sama nggak ada nekrosis konjungtiva atau sklera, itu masih ringan. Kalau sedang, itu ada korneanya opacity gitu, kayak putih gitu. Jadi irisnya itu kurang kelihatan gitu. Sama terdapat nekrosis tapi cuma minimal. Terus kalau misalkan berat itu emang udah kabur gambaran pada garis pupilnya, jadi nggak kelihatan. Terus ada gambaran berwarna putih pada pembuluh konjungtiva atau sklera. Terus penyebabnya kalau dengan itu dia luka bakar dari alkali, dari basa gitu, sama asam ringan. Terus kalau sedang, luka bakar sedang sering dikaitkan dengan cedera dermal periokular. Kalau yang itu biasanya trauma kimia berat itu pada biasanya menyertai kelopak mata, dahi, pipi, dan hidung, jadi lebih menyeluruh gitu yang kenanya. Kemudian ini jadi klasifikasinya ada di kornea, iris, sama pupil. Itu kalau yang ringan itu dia cuma sedikit kekaburan dengan epitel kornea yang masih utuh, dengan kemungkinan erosi dangkal yang tersebar. Jadi si epitel korneanya itu masih utuh, terus erosinya juga masih dangkal. Terus biasanya ada pengelupasan epitel kornea, tapi dan terlihat jelas gitu. Terus traumanya itu masih jelas atau sedikit adanya pembengkakan. Terus kalau yang sedang itu ada Bell phenomenon. Jadi itu fenomena Bell gitu. Biasanya itu terlihat pada penderita Bell palsy gitu. Jadi si kelopak matanya itu susah nutup. Terus matanya itu kayak bergerak ke atas gitu. Jadi kan kalau Bell palsy itu kan ada gangguan di nervus 7-nya ya, di facialisnya. Jadi si matanya itu, kelopak matanya itu susah nutup. Kemudian epitel korneanya itu udah tampak erosi, terus edemnya juga cukup padat dan kekeruhan dalam stroma yang tidak terlindungi. Kalau misalkan yang berat itu ada kemosis generalisata. Kemudian ada pembengkakan kornea yang nyata, sama ada penetrasi ion hidroksil melalui sklera yang terluka dapat menyebabkan retinopati nekrotik. Kemudian tadi kan traumanya itu luka bakar kimia dan termal ya. Ini ada lagi tuh trauma gara-gara basa. Jadi kalau trauma basa itu dia itu lebih berat daripada trauma asam. Dia itu punya dua sifat, ada hidrofilik sama ada lipofilik. Nah, kenapa dia itu lebih berat traumanya? Karena dia itu cepat berpenetrasi ke sel membran dan masuk ke bilik mata depan sampai ke retina. Bilik mata depan itu kan di antara kornea sama lensa ya. Jadi dia itu bisa penetrasi ke situ sampai ke retina. Jadi kalau misalkan dilihat dari luar itu iritasinya itu ringan gitu kelihatannya. Tapi padahal kalau di dalam matanya itu dia bisa menyebabkan kegawat daruratan. Makanya tadi kan dia 3B kan. Karena dia bisa menembus ke kornea, terus ke kamera okuli anterior atau bilik mata depan sampai ke retina dan menembusnya itu dengan cepat gitu. Terus juga bisa terjadi penghancuran jaringan kolagen kornea. Nah, bahan kimia basa ini dia itu bersifat koagulasi sel dan terjadi proses saponifikasi. Saponifikasi ini kayak pemecahan dari asam lemak jadi gliserol. Terus disertai juga dengan dehidrasi. Terus bahan kimia yang bersifat basa itu bisa dilihat ya di sini ada NaOH, CaOH dan lain-lain. Gejalanya itu yang pertama itu dia epifora. Jadi epifora itu
si matanya itu berair, dan berairnya itu tapi banyak, bisa sampai membasahi pipi gitu. Terus ada blefarospasme. Kalau blefarospasme itu dia ada kelainan otot matanya, jadi matanya itu tidak bisa berhenti berkedip gitu atau berkedut. Terus juga ada nyeri berat. Jadi ini gejala utama. Gejala utama ini maksudnya ada baik di trauma basah maupun di trauma asam kayak gitu. Terus gejala lainnya itu kehilangan penglihatan beberapa hari sesudah kejadian, namun lebih berat dibandingkan trauma asam. Jadi bedanya trauma asam sama basah itu, kalau trauma basah dia itu kehilangan penglihatannya itu setelah beberapa hari kejadian. Kalau asam itu langsung terjadi, langsung kehilangan penglihatan saat itu juga ketika dia kena asam tuh. Nah, ini ada beberapa klasifikasi TOF ya. Waktu UTB kan ada ya dia keluar. Ini aku ambil dari PPT-nya Dr. Winda. Nah, klasifikasi TOF ini itu ada gambarnya tuh yang derajat 1, 2, 3, 4 itu. Dia kalau 1 itu bisa dilihat itu korneanya itu jernih kan. Tidak ada iskemik limbus. Iskemik itu kayak apa ya, gambarnya itu kayak putih gitu, ketutupan gitu. Terus prognosisnya sangat baik. Kalau yang derajat 2 itu korneanya itu agak berkabut, jadi agak nggak jelas itu, tapi gambaran irisnya itu masih terlihat. Terus si iskemik limbusnya itu cuma 1/2 doang. Salah baca, 1/3. Kurang dari 1/3. Itu prognosisnya masih baik. Kalau derajat 3 itu epitel kornea hilang total. Jadi kan ada ya, kornea itu tuh udah hilang total, terus stromanya berkabut, dengan gambaran irisnya itu udah tidak jelas karena kan stromanya berkabut kan. Dan si iskemik limbusnya itu dia udah lebih dari udah lebih 1/2. Sudah terdapat 1/2. Jadi tepat di 1/2. Kalau derajat 4 itu baru lebih dari 1/2. Jadi kalau yang derajat 1 itu masih nggak ada iskemik limbus. Kalau yang derajat 2 itu iskemik limbusnya itu masih kurang dari 1/3. Kalau derajat 3 itu iskemik limbusnya itu udah 1/2, tepat 1/2. Kalau derajat 4 itu udah lebih dari 1/2 limbus. Terus ini ada menurut klasifikasi HUGAS-nya, itu berdasarkan tingkat keparahannya. Ada ringan, sama berat. Itu bisa dilihat ya perbedaan-perbedaannya. Kemudian yang ngebedain dari nekrosis sama kekeruhannya aja. Terus selanjutnya ada trauma asam. Kalau trauma asam itu ada 2 mekanisme. Ada ion hidrogen sama anion. Kalau ion hidrogen itu merusak permukaan okular dengan mengubah pH-nya. Tapi kalau anion itu dia merusaknya itu dengan cara denaturasi protein, presipitasi, dan koagulasi. Nah, sebenarnya si koagulasi protein ini dia berfungsi untuk mencegah penetrasi yang lebih lanjut dari si asamnya itu. Nah, koagulasi protein itu yang bakal menyebabkan adanya tampilan ground glass dari stroma korneal yang mengikuti trauma akibat asam itu ada ya. Ini nih, ini gambaran si koagulasi proteinnya, jadi ada nampak ground glass-nya gitu. Terus makanya tuh ground glass itu kayak kelihatan kekeruhan gitu pada korneanya. Contoh dari asam itu ada asam sulfat, asam sulfit, dan lain sebagainya. Kecuali itu ada asam hidrofluorida, yaitu asam lemah yang cepat melewati membran sel seperti basa gitu. Terus kalau gejalanya itu sama kan kalau gejala utamanya, cuma bedanya itu penurunan penglihatannya itu segera. Kalau yang basa kan tadi sudah beberapa hari sesudah kejadian kan. Terus juga pas trauma asam itu dia bisa meningkatkan tekanan intraokuler. Jadi pupilnya itu bisa melebar gitu, midriasis ya. Pupil melebar itu. Kalau pemeriksaan penunjang untuk trauma kimia itu pertama itu bisa kertas lakmus. Dia itu untuk apa? Dia itu untuk pemeriksaan si pH bola matanya secara berkala kan. Dan jangan lupa untuk selalu diirigasi matanya sampai pH-nya normal. Kemudian ada loop atau slit lamp. Jadi dia untuk memeriksa bagian anterior mata untuk tahu lokasi lukanya itu di mana. Terus yang ketiga ada pemeriksaan oftalmoskopi, itu ada direct sama indirect. Sama yang terakhir itu untuk, kan tadi kita tahu bakal bisa terjadi peningkatan intraokuler.
Nah, untuk tahunya itu kita bisa menggunakan pemeriksaan tonometri. Tata laksana traumanya pertama itu ada steroid, yaitu untuk mengurangi inflamasi dan infiltrasi dari sinovial. Ini ada dosisnya. Terus ada sikloplegik. Kalau sikloplegik itu untuk mengistirahatkan iris, mencegah iritis, dan sinekia posterior. Sinekia itu kalau nggak salah kayak penempelan si kornea sama yang bagian belakang itu. Terus ada asam askorbat, itu untuk mengembalikan keadaan jaringan skorbutik dan meningkatkan penyembuhan luka. Ada beta blocker, ini untuk menurunkan tekanan intraokuler yang tadi itu. Karena kan kalau tekanan intraokulernya itu dia meningkat, bisa beresiko untuk terjadinya glaukoma sekunder kan. Terus ada antibiotik profilaksisnya juga untuk mencegah adanya infeksi dari kuman-kuman. Nah, selanjutnya pembedahan segera itu bisa dilakukan untuk revaskularisasi limbus, mengendalikan populasi sel limbus, dan mengendalikan kedudukan fornix. Ini pelaksanaan untuk emergensinya. Ada derajat ringan sama derajat sedang. Bisa dilihat sama aja kayak tadi. Terus yang kedua itu ada benda asing di kornea. Kan tadi kalau NOA itu di konjungtiva, kalau ini di kornea ya. Jadi dia ini masuknya ke kategori trauma mata ringan. Benda asingnya itu bisa menetap di epitel korneanya atau di stroma. Kemudian benda asingnya ini kalau misalnya dibiarkan, dia bisa menyebabkan merangsang timbulnya reaksi inflamasi. Jadi nanti ada inflamasi terus mengakibatkan dilatasi pembuluh darah, kemudian bisa menyebabkan udem pada kelopak mata, konjungtiva, dan juga kornea kan. Tadi udah dijelasin ya sama Noe, etiologinya juga, gejalanya itu rasa kelilipan, tadi kayak ada yang mengganjal, terus matanya berair karena dia udah nyampe dia bisa mengganggu penglihatan juga. Terus di sini dalam pemeriksaan oftalmologi ditemukan visusnya itu bisa normal atau bisa menurun. Terus bisa ada injeksi, jadi kemerahan di konjungtivanya atau di siliarnya. Terus kalau misalkan di fluorescence itu dia positif gitu. Untuk tata laksananya tadi sama ya kayak yang dijelasin sama Noe, bisa diirigasi sama bisa dikeluarin aja. Kemudian selanjutnya ada ulkus kornea. Ulkus kornea itu pengertiannya adalah hilangnya sebagian permukaan kornea dan kematian jaringan kornea. Jadi ada permukaan kornea itu ada yang hilang sebagian kayak gitu. Ini ada gambarnya ulkus kornea itu dia bermacam, ada yang disebabkan sama bakteri. Kalau disebabkan sama bakteri itu bisa jadi ada hipopionnya. Kalau bakteri itu hipopionnya itu warnanya jernih gitu. Kalau misalkan yang jamur itu dia warnanya agak kuning. Kemudian di sini ada yang herpes. Kalau herpes gambarannya ini ya beda sendiri gitu. Terus sama ada yang parasit. Parasit itu paling banyak disebabkan oleh Acanthamoeba. Jadi ulkus pada kornea itu dibagi dua. Ulkus tadi kompetensi 3B juga. Jadi ada dua tuh ulkus bentuknya. Ada sentral sama ada perifer. Jadi kalau perifer itu disebabkan oleh reaksi toksik, alergi, autoimun, ataupun infeksi. Kalau infeksinya itu bisa disebabkan oleh kuman Staphylococcus aureus, H. influenza, sama M. lacunata. Nah ini tadi ya etiologinya. Kalau yang bakteri ini, jadi kalau dilihat itu tuh ada defek epitel, kerusakan epitelnya itu dikelilingi oleh leukosit polimorfonuklear gitu. Terus biasanya itu Coccus gram positif, Staphylococcus aureus, dan Streptococcus pneumoniae itu akan memberikan gambaran ulkus yang terbatas. Jadi ulkusnya itu terbatas, terus berbentuknya itu bulat atau lonjong, berwarna putih abu-abu pada anak ulkus yang supuratif, kayak gitu. Itu kalau yang disebabkan oleh gram positif sama Streptococcus sama Staphylococcus. Tapi kalau misalnya disebabkan sama Pseudomonas, itu si ulkusnya bakal terlihat melebar dengan cepat. Kan kalau tadi terbatas, kalau ini melebar dengan cepat. Terus purulennya itu dia berwarna kuning hijau. Kalau tadi kan abu-abu ya, putih abu-abu. Ini kuning hijau. Kemudian ini yang jamur. Sekarang yang jamur nih. Kalau yang disebabkan oleh jamur, itu khasnya kalau jamur itu dia ada fenomena satelit. Jadi
ada gambaran sel-sel sekelitnya gitu. Terus kalau misalkan kalau dari virus, itu virusnya itu biasanya herpes simplex, terlihat ada reaksi hipersensitivitas. Terus kalau parasit akantamoeba, terus bisa juga disebabkan oleh autoimun sama defisiensi vitamin A. Nah, gejala dari ulkus kornea ini, dia mata merah ringan hingga berat, terus ada fotofobia, penglihatan menurun disertai sekret. Tadi kan beda-beda tergantung dari penyebabnya. Udah gitu, ulkus kornea itu kelihatan karena dia korneanya hilang sebagian gitu, terlihat ada kekeruhan berwarna putih pada kornea dengan defek epitel itu kalau misalkan dikasih warna fluoresen, itu bakal berwarna hijau di tengahnya. Terus karena tadi tertutup sama kekeruhan itu kan, korneanya keruh, jadi si irisnya juga bakal susah dilihat karena akibat dari edem sama infiltrasi sel radang pada korneanya itu. Udah gitu, gejala yang dapat menyertai itu kan tadi ada penipisan kornea, lipatan Desmond, reaksi jaringan uvea, terus hipopion, hifema, dan sinekia posterior. Hifema itu dia ada pendarahan di bilik matanya, nanti ada penjelasannya. Diagnosisnya nih, kalau misalkan kita curiga jamur, bisa KOH. Kalau misalkan tadi, terus kita bisa melakukan pemeriksaan agar darah, seboroid, triglikolat, dan agar coklat itu buat bakteri. Lihat kumpulannya tuh kayak gimana. Pengobatannya nih, ini pengobatannya. Ada sikloplegik, antibiotik, terus yang lainnya. Terus secara umum ulkus itu diobati sebagai berikut. Jadi ini ada tata caranya, maksudnya kayak nggak boleh dibebat, soalnya bisa naikin suhu, terus nantinya bakal nggak baik kayak gitu. Terus yang kedua itu sekretnya itu harus dibersihkan 4 kali sehari. Terus tadi bisa terjadi juga ada kemungkinan glaukoma sekundernya. Ini pokoknya ya untuk tata laksananya. Kalau misalkan pembedahan boleh dilakukan, itu namanya keratoplasti. Boleh dilakukan apabila satu, pengobatan itu tidak sembuh-sembuh. Yang kedua, terjadi jaringan parut yang mengganggu penglihatan. Kemudian yang keempat, kornea 3A. Jadi kalau keratitis itu sama kayak ulkus, dia bisa disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, atau parasit. Jadi etiologinya maka dari itu pertahanannya itu tidak dapat datang dengan segera. Jadi untuk sebelum ada bantuan bantuan itu untuk pertahanannya itu dia dari stroma dulu. Jadi ada bagian kornea pada stroma itu yang berfungsi sebagai makrofag terlebih dahulu. Terus nanti juga diikuti dengan dilatasi pembuluh darah di limbus, sehingga nanti sel-sel radangnya itu bisa ke tempat kornea tersebut, terus masuk dan menyebabkan kekeruhan di korneanya. Jadi kalau misalkan peradangannya cuma di permukaan aja, itu bisa sembuh dengan pengobatan yang baik, itu bisa sembuh tanpa adanya jaringan parut. Tapi kalau misalkan peradangannya dalam, itu bakal nyebabin jaringan parut. Jaringan parutnya itu bermacam-macam. Ini udah diurut dari yang paling minimal sampai yang berat, itu ada nebula, makula, lekoma adherens, sama stafiroma kornea. Ini bisa dibaca. Jadi kalau nebula itu bentuk parut korneanya itu kekeruhannya tipis, terus cuma bisa dilihat pakai bantuan slit lamp. Tapi kalau yang makula itu udah agak tebal, ya. Terus bisa dilihat tanpa kaca pembesar. Kalau lekoma itu udah di seluruh ketebalan kornea itu udah keruh dan bisa kita lihat di jarak yang agak jauh. Kalau lekoma adherens itu selain ada kekeruhan di seluruh ketebalan kornea, dia juga ada penempelan iris pada bagian belakang kornea ini atau sinekia anterior. Jadi irisnya menempel di bagian belakang kornea. Kalau stafiloma kornea ini yang paling berat, jadi seluruh permukaan korneanya itu mengalami ulkus disertai perforasi. Terus juga nanti kalau misalkan ada penyembuhan, dia bakal terjadi penonjolan keluar jaringan parutnya. Gejalanya ini gejala subjektif, jadi yang dirasain sama
yang mengalami keratitis itu kayak nyeri, silau, visusnya menurun, lakrimasi, kayak gitu. Kalau misalkan objektif, itu ada blefarospasme, yang tadi berkedut terus, injeksi silier, di warna merah, lakrimasi, berair mata terus adanya infiltrat atau ulkus, sama bisa juga dijumpai hipopion. Ini ada keratitis bakteri yang pertama. Ini etiologinya. Faktor predisposisinya bisa karena penggunaan kontak lensa, trauma, atau kontaminasi obat tetes. Dia tadi ya lakrimasi, jadi makanya kelihatan putih, berair gitu. Tapi kalau bakteri dia masih kelihatan jernih gitu matanya. Terus bedanya sama ulkus kan, kalau ulkus kelihatan banget ya korneanya itu udah kayak jatuh gitu kan, jatuh, bukan hilang sebagian gitu, putih banget. Kalau ini kan enggak, kalau keratitis tuh masih kelihatan gitu. Diagnosisnya itu bisa pakai pewarnaan gram atau Giemsa buat lihat kan bakteri itu bakteri jenis apa, untuk menentukan nanti pengobatannya. Kalau nih lihat, kalau misalnya ada gram negatif, ada gram positif. Kalau gram negatif itu ada yang batang atau dia bentuk bulat fokus. Kalau gram positif itu cuma yang batang aja. Jadi kalau gram negatif itu ada tobramycin 14 mg per mililiter, lihatlah itu ya. Itu terus bisa dikasih kortikosteroid juga. Ini dikasihnya itu setelah antimikroba itu tuh mengontrol proliferasi si mikrobanya, terus menunjukkan perbaikan, baru dikasih kortikosteroid. Dan penghentiannya itu harus bertahap, nggak bisa langsung. Kortikosteroid yang digunakan itu prednisolon ya, 1%. Ini keratitis virus, ada keratitis herpetik sama dendritik, tapi yang paling banyak itu si dendritik. Jadi kalau keratitis herpetik itu bisa disebabkan oleh herpes simplex maupun herpes zoster. Pengobatannya ini ya, antibakteri tuh ada. Nah, kalau keratitis dendritik itu dia jadi khasnya di keratitis virus itu, dia si asnya itu, si lesinya itu lesi dendritik. Jadi lesi dendritik itu maksudnya garis infiltrat pada permukaan kornea. Garis infiltrat. Jadi kayak ada infiltrat gitu ya di garis korneanya itu. Aku kira awalnya yang kuning ini, tapi kan yang kuning bukan kornea ya. Kemudian membentuk cabang kayak gitu. Pokoknya lesi khas dari keratitis virus itu si lesi dendritiknya. Kalau yang sangkut pautnya sama jamur itu lesi khasnya lesi satelit. Nih etiologinya, kalau yang dendritik cuma oleh herpes simplex saja. Gejalanya fotofobia, kelilipan, tajam penglihatannya menurun. Konjungtivanya hiperemi disertai dengan sensibilitas kornea yang hiperesthesia, kurang sensitivitas si korneanya. Ini pengobatannya ya, sebenarnya dia bisa sembuh spontan kalau misalnya kita lakukan debridement. Terus bisa dikasih antibiotik, sikloplegik, antivirus. Nah, ini keratitis fungal, dia lebih jarang. Fungal, tutupan banget gitu ya. Etiologinya Candida, Fusarium, Aspergillus, sama Fusarium. Gejalanya ini nih. Dia baru timbul 5 hari atau 3 minggu kemudian. Sakit matanya itu hebat, ya, berair dan silau. Jadi nih terlihat pada matanya itu khasnya itu ada infiltrat kelabunya itu kan. Tuh. Terus ada hipopion juga. Kalau hipopion dari jamur itu warnanya itu dia biasanya kuning. Nah, ini khasnya itu ada lesi satelitnya bila terletak di dalam stroma. Terus udah diagnosisnya pasti kalau jamur KOH ya, 10%. Ininya spesimennya itu kerokan kornea. Nanti bisa menunjukkan adanya hifa. Pengobatannya ini natamisin, terus amphoterisin, ketoconazole. Terus kalau misalkan ada peningkatan tekanan okuler bisa dikasih obat anti glaukoma. Kalau untuk pembedahan itu bisa pakai keratoplasti. Selanjutnya ada keratokonjungtivitis sika. Keratokonjungtivitis sika itu jadi matanya bagian
bagian kering, ada apa? Keadaan kering pada permukaan kornea sama si konjungtivanya. Ini 3A ya. Jadi pasti matanya itu kerasa kering gitu, tapi gatel, terus kayak ada berpasir gitu. Silau juga bisa, penglihatan juga bisa kabur gitu. Terus dia ini ada sekresi mukus yang berlebihan. Karena dia kering matanya, jadi susah buat menggerakkan kelopak matanya. Terus kering karena adanya erosi kornea. Pada pemeriksaan didapatkan meniskus air mata pada tepi kelopak mata bawah hilang. Edem konjungtiva bulbi, filamen atau benang-benang pekat di kornea. Jadi dia tesisnya itu pakai tes Kirmer. Jadi tes Kirmernya itu positif. Jadi positif itu bila resapan air mata di kertas Kirmernya itu kurang dari 10 mm dalam 5 menit itu dianggap abnormal. Jadi pas dihitung tuh 5 menit, kalau misalkan resapan air mata di kertasnya itu kurang dari 10 mm, berarti dia positif, berarti dia keratokonjungtivitis sika. Terus ada tes zat warna ros mengal juga. Ini bakal terlihat adanya bintik titik merah ya pada konjungtiva karena si jaringan konjungtiva yang mati menyerap zat warna tersebut. Terus ada tear film break up time juga. Jadi ini ngelihat waktu dalam berkedipnya gitu. Jadi itu tuh nggak pernah kurang dari 10 detik, harus ada di apa ya, antara 15 sampai 20 detik. Pengobatannya itu tergantung dari penyebabnya. Misalkan dikasih pemberian air mata tiruan bila kurang bila kurang komponen airnya, pemberian lensa kontak bila kurang apabila komponen mukus yang kurang, penutupan punktum larima bila terjadi penguapan yang berlebihan. Terus yang keenam ada edem kornea. Jadi kornea ini 3A juga, dia akibat dari trauma tumpul yang keras atau cepat, bisa menyebabkan edem pada kornea, bisa sampai ke ruptur dan sebenarnya malahan. Jadi gejalanya itu pasti penglihatan kabur ya. Terus jadi kalau kita penglihatan kabur, udah gitu kalau misalkan melihat suatu benda itu kayak ada pelangi gitu, ngelihat bola lampu atau sumber cahaya itu kayak ada pelanginya gitu. Terus korneanya kalau dilakukan uji plasido itu positif. Ini bisa dikasih larutan hipertonik atau larutan garam hipertonik yang 2 sampai 8. Kalau ada peninggian tekanan bola mata atau peningkatan intraokuler pakai acetazolamid ya. Terus yang ketujuh itu seroftalmia, dia 3A. Jadi seroftalmia itu kondisi di mana disebabkan oleh kekurangan vitamin A. Tapi biasanya itu ya, dia itu menyebabkan kebutaan di bayi kayak gitu. Bayi yang terkena ini tuh tidak dapat bertahan sampai dewasa dan meninggal akibat malnutrisi, pneumonia atau diare. Seroftalmia ini dapat dicegah dengan perbaikan gizi, kayak suplementasi vitamin gitu. Ini klasifikasinya. Bisa dilihat ada konjungtival serosis ini tuh. Jadi serosis itu maksudnya kering. Jadi konjungtivanya kering, korneanya kering kayak gitu. Bitot spot ini ada gambarnya, ciri khasnya itu dia ada bitot spot gitu, yang putih itu. Terus ada keratomalacia, dia itu night blindness ya, jadi kurang penglihatan di malam hari gitu. Terus perubahan fundus di mata, sama ada scar di korneanya. Ini faktor risikonya kalau dia kurang vitamin A ya. Terus kalau bayi itu tidak mendapatkan ASI eksklusif, gangguan penyakit vitamin A, infeksi itu bisa. Nah, ini pemeriksaan fisiknya, khasnya di seroftalmia itu pertama ada serosis kan. Jadi konjungtivanya itu kering, menebal, keriput, keruh kayak gitu. Kalau kayak serosis kornea itu sama aja, berarti si konjungtiva si kornea itu yang kering, menebal, berkeriput dan keruh. Bercak bitot yang tadi itu digambar, itu dia benjolannya itu berupa endapan kering dan berbusa yang berwarna abu. Yang tadi kan sama kan kayak digambar gitu. Sama keratomalacia, kalau keratomalacia itu ada perlunakan di kornea. Kemudian penata laksanaannya, ini penata laksanaannya dilihat umurnya dulu. Kalau misalkan dia
kurang dari setahun itu dikasih 100.000 IU. Kalau lebih dari 1 tahun itu 200.000 kayak gitu. Ini tata laksananya. Kemudian udah ya, nyesuaiin sama umurnya aja. Ingetin itu. Terus yang kedua itu penyakit pada mata depan. Kamera okuler di depan lensa di belakang kornea. Ini yang pertama ada hifema, itu dia 3A ya. Hifema ini ada darah di dalam bilik mata depan. Jadi darahnya itu di bagian bilik mata depan kan, kalau yang tadi Noah itu dia di konjungtivanya kan ya. Kalau ini di dalam bilik mata depan, namanya hifema. Bisa akibat trauma tumpul yang merobek pembuluh iris atau badan siliar. Ini gejalanya. Mengeluh sakit disertai dengan epifora dan blefarospasme, pernapasan pasien akan menurun. Terus kalau pasiennya duduk, itu si darahnya itu kelihatan tuh di bagian bawah bilik matanya. Kadang-kadang terlihat iridoplegia dan iridodialisis. Tadi tuh aku nyari artinya apa ya, lupa. Bentar ya. Ini iridoplegia, kelumpuhan otot pupil. Jadi dia itu nyebabin midriasis terus karena ada kelumpuhan otot pupilnya itu. Jadi si pupilnya itu melebar terus. Kalau iridodialisis itu irisnya itu terlepas dari pangkalnya sehingga bentuk pupilnya itu nggak bulat dan pangkal irisnya itu terdapat lubang kayak gitu kalau iridodialisis. Nah, selanjutnya ini pengobatannya bisa dibaca ya. Jadi dia itu ditidurinnya itu ditinggikan 30 derajat kepalanya, terus dikasih koagulasi dan matanya tuh ditutup. Oke. Nih ya. Kedua itu ada hipopion. Hipopion itu 3A juga. Jadi hipopion itu apa sih definisinya? Dia itu adalah pus steril yang terdapat pada bilik mata depan. Jadi pus gitu ya. Lapisan putih yang mengendap di bagian bawah bilik mata. Jadi ini kalau akibat dari pseudomonas dia warnanya kehijauan. Kalau dari jamur itu warnanya kuning. Bakteri itu memproduksi hipopion lebih cepat daripada jamur. Ya, jadi bakteri itu memproduksi hipopionnya itu lebih cepat daripada jamur. Sedangkan kalau virus dia itu harusnya tidak menimbulkan hipopion. Kalau misalkan terjadi infeksi virus terus ada hipopion, berarti dia udah udah terkena infeksi sekunder oleh bakteri, makanya ada hipopionnya. Jadi kalau hipopion sama oleh bakteri itu pseudomonas itu hijau, kalau oleh jamur itu dia kuning. Ini gejalanya. Gangguan penglihatan, rasa sakit, iritasi, gatal, fotofobia. Kebanyakan mata gini semua ya gejalanya. Beda di gambarannya aja, lihat mata langsung gitu sama pemeriksaan ini. Faktor resikonya ini ulkus kornea, uveitis anterior, riwayat trauma, pemakaian lensa kemudian dikaspegik, kemudian jangan lupa dirujuk. Penyakit yang terakhir itu iris ya. Bukan terakhir, yang ada lensa satu lagi. Jadi iris itu ada namanya iridosiklitis sama iritis, dia 3A. Jadi ini tuh manifestasi klinis dari reaksi imunologis terhadap jaringan uvea anterior. Jadi ada reaksi imunologis ya, manifestasi klinis dari si reaksi imunologis. Nah, penyebabnya itu bisa trauma, penyakit Reiter, sindrom Behcet, sama yang lainnya. Keluhannya itu penurunan tajam penglihatan, mata merah, fotofobia, sama lakrimasi. Pemeriksaan fisiknya itu ada penurunan visus, terus terdapat mix injeksi pada konjungtiva, terdapat presipitat pada kornea. Presipitat itu kayak warna kuning gitu di korneanya. Terus efek tindal di dalam bilik mata depan. Efek tindal tuh kayak penghamburan cahaya gitu yang diterima.
miosis pada pupil, jadi pupilnya itu lebih kecil gitu, atau ada sinefia posterior pada pupilnya, sama ada penurunan tekanan bola mata. Penataksanaannya dikasih steroid topikal untuk mengatasi inflamasinya, sama siklopegik ya untuk mengurangi nyeri spasme siliarnya. Ya, ini konselingnya. Terus yang terakhir ada penyakit lensa. Penyakit lensa ini dia namanya katarak senilis. Dia 3A juga. Jadi ini tuh terjadi pada usia lanjut. Dia tadi atas 50 tahun. Ini ada stadium-stadiumnya. Ada insipient, imatur, matur, sama hipermatur. Ini bisa dilihat perbedaan-perbedaannya. Dilihat dari kekeruhannya, cairan lensa matanya, irisnya, bilik mata depannya, sudut bilik mata, shadow test, sama penyulitnya. Itu kita bisa lihat stadiumnya. Pengobatannya itu dikasih iodium tetes, salep, injeksi kayak gitu, kalsium sistein, terus dipakai lentokalin, ini vitamin dosis tinggi juga, sama bisa dilakukan pembedahan apabila tajam penglihatannya itu udah menurun, banyak menurun gitu ya. Terus bisa ngeganggu pekerjaan sehari-hari, baru dilakukan pembedahan. Udah.